Semakin besar perangkat, semakin besar juga pompa, ya. Jadi ini ada satu perangkat yang 12 in, tingginya 2 meter. Saya menggunakan pompa Shimizu dengan kapasitas 45 liter per menit. Seperti itu. Dan diapit dengan mikrofilter 4 buah yang dipasang secara seri dan paralel. Kemudian ada satu tank dengan diameter 16 in. Ini nanti berisi pasir dan karbon. Karena perangkat ini besar, otomatis pompa untuk regenerasi pun harus besar juga, supaya alirannya waktu sirkulasi berjalan sangat kencang. Nah, sahabat Kendimas, di sini untuk regenerasi saya sudah menggunakan pompa yang lumayan besar. Ini bahan stainless dan dari bahan kuningan. Untuk penggali airnya sama. Di sini saya menggunakan satu pompa yang sudah saya modifikasi, ya. Jadi biasanya pompa air itu hanya bisa menyedot air dari sumbernya. Tetapi kalau pompa ini karena sudah saya modifikasi, dia bisa menyedot juga bisa meniup. Jadi dua-duanya bisa berfungsi. Dengan satu pompa ini bisa memasukkan bahan cuci ke dalam tangki, juga bisa mengeluarkan bahan cuci dari tangki anion dan kation untuk dikembalikan ke tong. Sahabat Kendimas, jika Anda ingin tahu bagaimana caranya membuat pompa air atau memodifikasi pompa air ini supaya bisa keluar masuk, ya, atau maju kena mundur kena, bisa mengikuti video saya yang berikut. Sahabat Kendimas, mula-mula kita harus membuka bagian belakang dari pompa air ini. Tujuan dari kita membuka bagian belakang dari pompa air ini adalah supaya kita bisa mengetahui ukuran kapasitor, jumlah kabel, warna kabel, dan membedakan kabel input dari listrik dan kabel yang keluar dari pompa air. Semua motor listrik yang menggunakan kumparan atau lilitan dapat kita ubah putarannya menjadi putaran kiri dan putaran kanan. Fungsi kapasitor dalam motor listrik adalah sebagai starter untuk menggerak pertama dari putaran sebuah motor listrik. Kita perhatikan kabel yang datang dari colokan listrik. Di sana ada kuning hijau, kemudian ada coklat dan ada biru. Kabel yang keluar dari dinamo biasanya secara umum adalah berwarna merah, biru, dan kuning. Kabel biru dari dinamo akan terhubung langsung ke colokan listrik. Kabel merah dan kuning biasanya terhubung pada starter. Kapasitor yang digunakan sebagai starter adalah kapasitor bipolar. Sementara kabel coklat yang dari colokan listrik PLN akan terhubung ke saklar. Dari saklar kemudian menuju ke kabel warna kuning dari pompa air. Pada posisi ini biasanya pompa akan berputar ke kanan. Jika kita balik hubungannya, pompa ini akan berputar ke kiri. Sahabat Kendimas, dengan mengetahui ini, maka kita tinggal menghubungkan ke saklar putar untuk mengarahkan putaran dinamo ke kiri atau ke kanan. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Salam Kendimas.